Halo, apa kabar teman-temanku yang setia, murid-murid sekolah doa maupun alumni. Terima kasih Anda masih rajin mengikuti renungan akan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya menyebut ini renungan karena memang ini renungan saya gitu. Saya tidak mengambil tema dengan eksposisi atau ekspositori atau apa ya, karena itu terlalu meluas, melebar sampai kemana-mana, tapi ujung-ujungnya aplikasinya kurang ya. Jadi saudara, di dalam belajar firman bersama dengan saya ini, saya menyadari bahwa Anda dan saya ada di posisi aliran akhir zaman. Mau nggak mau kita harus akui hal itu. Nah, itu sebabnya kita akan lebih berfokus menganggap dirinya adalah orang yang ada di aliran akhir zaman ini, bagaimana menerapkan kebenaran firman di dalam hidup sehari-hari. Itu tekanannya ya. Jadi terima kasih kalau Anda bisa mengikuti terus, baca baik-baik 4 Injil, khususnya Injil Yohanes, karena aku akan mengambil posisi Yohanes melihat Yesus yang sedang dilayani. Dia tidak pernah komentar gitu loh, tapi dia menangkap ya. Nah, ini kami belajar bagaimana Yohanes melihat Yesus, dan itu tepat seperti sudut pandang Allah. Nah, saudara tahu bahwa hari ini renungan kami adalah angka 9. Jadi kalau yang tidak mengikuti yang depan-depan ya nggak apa-apa ya, karena ada kaitan tapi tidak sangat akrab, erat, tidak bisa putus gitu ya. Sudah siap semuanya? Sudah makan siang? Sudah istirahat? Sudah boleh dimulai ya. Yuk kita doa dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu itu adalah hidup, adalah jalan, adalah kebenaran. Dan firman-Mu itu menghidupkan kami dan menghidupkan orang lain. Tuhan Yesus, biar saat ini 30 menit, 40 menit ke depan kami persembahkan di tangan-Mu. Tuhan, gugah roh kami. Tuhan, sirami roh kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan penelaan ke firman-Mu sendiri yang tidak mudah dimengerti kalau tidak di dalam dimensi Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mengerti isi hati-Mu, dan hanya Roh Kudus yang bisa menerangi hati kami untuk satu arah dan mengerti firman-Mu yang sesungguhnya. Tuhan, kami sangat membutuhkan bimbingan firman-Mu menghadapi hari-hari yang tidak menentu, hari-hari yang kita lewati dengan berita-berita. Tiap malam kami dengar bahwa COVID ini jenisnya, bentuknya makin macam-macam dan mematikan banyak orang di seluruh dunia. Tuhan, sampai kapan berhenti kami tidak tahu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Tapi Tuhan, biar Engkau berbelas kasihan kepada anak-anak-Mu, kepada orang yang Kau pilih, kepada orang yang harus Kau beri belas kasihan yang luar biasa, untuk negara Indonesia, untuk Presiden Indonesia, untuk jajaran menteri-menteri semuanya Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu, untuk tubuh Kristus. Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan masih hidup, biar Tuhan tolong kami hidup di dalam rencana-Mu. Jangan kami hidup di luar rencana-Mu, sehingga kami sesat tetap sesat. Tuhan, beri kami waspada, beri kami kesadaran akan hal itu. Terima kasih Tuhan, kami kelompok kecil ini berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, akan saya ajak saudara merenungkan kenapa ya Tuhan Yesus itu selalu berlawanan dengan orang Farisi. Apa sebabnya? Ya, selalu apa yang dibawakan ide-idenya orang Farisi adalah datang dari Musa ya, Musa yang membawa Taurat kan. Nah, terus itu berkembang, Taurat itu terus berkembang sampai sekarang ya. Sampai sekarang kalau Anda pergi ke Israel, mereka belum percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, tapi masih pegang Taurat ya. Yang tadinya cuma 10 hukum, wah sekarang sudah berapa ya, 500 lebih, hampir 600. Dikembangkan sampai seperti itu. Nah, saudara, kita akan belajar mengapa kok
Yesus selalu bertentangan. Ya. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius pasal 5 khotbah di atas bukit, itu selalu muncul kata-kata itu. Yesus bahkan mengatakan di Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang bukan mentiadakan Taurat, ya, tetapi aku akan menggenapinya. Jadi Yesus itu penggenap gitu, ya, bukan menentang atau mentiadakan. Nah, itu sebabnya penjelasan dia akan 10 hukum itu kan lebih real gitu, ya. Kalau saudara membaca di khotbah di atas bukit itu kan begitu, ya. Contoh yang paling jelas yaitu kalau di dalam Musa, ya, 10 hukum kan tidak boleh berzina, ya, jangan berzina. Tapi Yesus tidak bilang tidak boleh berzina. Melihat wanita pun itu masuk hatinya dan mengganggu hatinya, menimbulkan keinginan kedagingan yang menginginkan wanita itu, sudah dianggap zina. Waduh, ya toh, ukurannya lebih tinggi dan lebih real gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, saudara sekalian, dan Yesus sering menggunakan tetapi, aku katakan, ya, seperti di dalam Matius pasal 5 ayat berapa ya, 40-an gitu ya, terus kan mengatakan, kalau orang kuno, artinya kalau Tauratmu mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi aku katakan, ya, tetapi, jadi bukan itu gitu loh, tetapi, jadi seperti berlawanan, ya, tetapi aku katakan, ya ta? Kalau orang memukul pipi kanan, kau berikan pipi kiri. Kalau orang minta baju, berikan jubahmu sekalian. Kalau orang memilih engkau, memaksa engkau berjalan 1 mil, kau berikan dia 2 mil. Berarti ukurannya, ya, bukan saja tidak balas dendam, tapi bahkan lebih daripada tuntutan musuh. Nah, saudara, itu kalau kita nggak belajar firman baik-baik, nggak sanggup. Pasti saudara akan mengatakan, apa ini ajaran teori, aku nggak sanggup. Emangnya kita harus dihina terus, diinjak-injak. Wah, ini kalau hari-hari saya begini, wah, aku jadi sasaran hinaan orang terus. Pasti Anda akan berontak, karena Anda sudah di dalam pola pikir dunia ini bertahun-tahun. Sekali untuk masuk pola pikirnya Allah tidak mudah. Nah, inilah perkataan-perkataan Yesus. Kecuali Anda sudah banyak belajar firman, akhirnya Anda tahu bahwa memang sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia totally different. Ya, kalau sudut pandang manusia sama dengan sudut pandang Allah, ngapain kita percaya Tuhan? Sebelum Yesus pun lebih banyak filsuf-filsuf di mana-mana yang teorinya, ajarannya nggak kalah, ya toh, ngapain, ya toh. Nah, bedanya memang di sini. Nah, saudara, sebetulnya mana duluan? Ada Allah dulu apa ada manusia dulu? Nah, saudara akan mengatakan ada Allah dulu. Nah, dan Allah itu mengasihi dunia. Allah itu bukan membenci dunia, bukan telah menciptakan manusia terus dibuang. Bodoh amat, tidak loh. Kalau saudara ketemukan kitab Wahyu yang sudah hampir habis itu, pasal 22 ayat 7, apa? Allah mengatakan, aku akan menjadi bapakmu dan engkau akan menjadi anakku. Coba lihat saudara. Itulah hatinya Allah. Dia menciptakan manusia bukan jadi anak buang-buangan, sebodoh kamu, tapi dia mau menjadi Bapak kita. Maka kita kalau berdoa bilang Bapak kami di surga, yang ada di surga, nggak usah malu, ya toh. Tapi bagi orang, ya saudara, yang tidak punya bapak benar, ya, misalnya bapaknya buang dia dari dia kecil, atau dia tidak pernah merasakan bapak kandungnya mengasihi dia, susah loh mengucapkan kalimat itu. Bapak kami yang di surga, nangis dia. Kenapa?
Dia nggak pernah ngalami bapak yang baik, bapak yang mengampun, bahwa yang ada bapak yang jahat, kejam dan membuang dia. Itu memang tidak mudah, saudara. Ini di dalam pengalaman pengembalaan saya. Tapi bapak yang di surga itu memang begitu statementnya. Bapak itu mengasihi, bapak itu mengorbankan nyawa, bapak itu mencari engkau. Ya, minggu depan saya akan bicara gembala yang baik. Tapi hari ini saya akan bicara siapa sebenarnya yang buta. Yaitu berkenaan dengan ini, yang buta jadi sembuh. Tapi sebelumnya aku akan mundur sedikit. Yang berkenaan itu Taurat dan pandangan Yesus yang berbeda. Yaitu sebabnya sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah selalu berbeda. Sudut pandang manusia selalu egois dan sementara, balas dendam, egois, mau menang sendiri. Tapi kalau sudut pandang Allah tidak, ya selalu mengampuni, mengasihi, merangkul, memenangkan. Nah itu sebabnya kalau Anda tidak bisa menerima yang garis besar yang ditentukan oleh Allah atau Bapa dengan sikap hati seperti itu, ya bertentangan semua firman. Nah, Pasal 8 membicarakan seorang, ini hanya contoh lagi ya, wanita yang sedang berbuat zina, ya toh, lalu ditangkap oleh mereka, ya, bawa kepada Yesus. Apa tujuannya? Orang-orang Farisi rajam batu kan, mereka kan tahu orang berzina harus dirajam batu rame-rame. Tapi kenapa Yesus tidak merajam batu, tidak mematiin dia, malah dilepaskan? Nah itu kan bertentangan kalau dilihat sepintas lalu. Tapi apa arti Yesus? Di dalam momen itu memang Yesus datang untuk untuk memperagakan, ya jangan peraga ya mungkin, untuk merealita, mendatangkan saksi bahwa Allah tuh seperti ini loh. Nggak seperti kamu hidup dalam agamawi. Yesus itu datang mendatangkan Allah sendiri dan sifatnya sebetulnya. Gitu. Maka Yesus kan mengatakan pekerjaanku bukan pekerjaanku sendiri, tapi Dia mengutus aku, hakimanku, kesaksianku, semua kan gitu. Ya. Jadi kalau kamu dengan sudut agamamu rajam batu, tapi kalau aku dengan hadirat Allah tidak rajam batu, tapi ampuni dia. Nah, saudara, mari kita sudah akhir zaman loh. Kita belajar firman berapa ribu tahun ini kalau dipandang dari sejarah Alkitab. Masa nggak nangkap-nangkap? Masa mau gini terus? Sudut pandang Allah, sudut pandang manusia terus gini. Ya, jadi agamanya agamawi semua palsu terus. Saudara. Kalau Taurat sudah lengkap, sudah penuh, tidak perlu ada ajaran Yesus, tidak perlu Yesus datang. Ya toh? Nah, itu sebabnya Yesus melihat wanita itu bukan ikut marah, bukan rajam batu, tapi dia menulis tulisan di lantai. Nah, tafsiran saya mungkin dia nulisnya itu dosa gitu. Tapi itu dia suruh orang-orang sebelum rajam batu wanita ini lihat tulisan. Nah, kalau sudah melihat itu ya merasa nggak ada yang nggak berdosa. Semua juga pernah berbuat dosa. Jadi nggak ada yang merajam dia. Akhirnya dia dilepaskan. Yesus tanya kepadanya, hai perempuan, tidak ada yang merajam kamu? Tidak. Aku pun tidak. Dosanya diampuni, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara. Jadi saudara, harapan Yesus, harapan Allah kepada hidupmu dan hidupku bukan saling mengadili. Ya, bukan saling menuntut. Ya, bukan hidup dalam agamawi. Ya, yang ada ajarannya tapi realitanya untuk kepuasan pribadi, keegoisan dan balas dendam. Gigi ganti gigi, mata ganti mata kan balas dendam. Nah, sampai pemerintah hukum undang-undangnya pun itu kan, benar nggak? Koruptor ditangkap, diadili, ayo bayar, denda, penjara, betul nggak? Ya toh,
apa saja di negara, sebuah negara. Emang begitu, emang aturan negara itu. Tetapi Yesus mengajarnya tidak. Yesus lebih senang kamu bertobat dan tidak menjadi orang jahat lagi, ya, daripada kamu dihukum nanti keluar juga menjadi jahat lagi. Sekarang saya ingin tanya saudara, mana lebih banyak orang yang dihukum terus bertobat tidak jadi orang jahat lagi, atau sudah dihukum keluar jadi orang jahat lagi tetap? Lebih banyak saudara. Lihat enggak? Baru dilepasin berapa 2 hari udah bunuh orang lagi tuh, udah berantem lagi tuh, ya toh. Jadi Allah bukan puas dengan tuntutan-tuntutan, tapi Allah puas dengan pertobatan-pertobatan. Nah ini kita harus berubah, harus mengerti sudut pandang Allah dan membaca Alkitabnya, bisa menerima akhirnya. Ya, itu akhirnya jadi pengampunan lebih besar daripada balas dendam. Nah, itu berlaku terus saudara di dalam ajaran Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya. Dan karena gara-gara hal itu Yesus harus memikul dosa-dosanya orang. Ya, akhirnya kan orang Farisi kan nuntutnya dia itu. Ya. Ya, kenapa kamu menganggap dirimu Allah? Karena kamu melakukan ini seperti kamu wakilnya Allah, emang kamu benar, buktikan. Nah, mereka tidak bisa menerima secara kedagian, kamu itu kan anaknya si tukang kayu itu yang namanya Yusuf, saudaramu aku kenal semuanya. Itu tidak mudah loh saudara, ya toh? Itu tidak mudah. Maka Yesus kan dari permulaan dia berbuat mujizat, dia mana tidak membutuhkan kesaksian manusia kan, Allah yang menjadi saksinya. Nah saudara, jadi terjadi apa? Hukum Taurat dan kasih Allah yang bertentangan terus. Ya, saudara, sampai jam ini yang berlaku di dalam hidupmu hukum Taurat atau kasih Allah? Kalau kamu masih suka egois, masih suka memuaskan keegoisanmu, ya kamu pasti hidup di dalam agamawi terus, tuntut menuntut terus. Maka tidak pernah damai betul-betul dengan Allah, tidak pernah sungguh-sungguh menikmati hadirat Dia. Tapi kalau kamu bisa melepaskan itu semuanya, maka engkau sudah hidup di dalam kasih karunia Allah yang mementingkan pengampunan, pemulihan lebih daripada yang lain. Ya saudara. Nah ini salah satu COVID diizinkan Allah terjadi menurut pengertian saya. Ya mungkin Anda boleh tidak setuju, tapi ini pengertian saya karena Allah tahu semuanya. Tidak mungkin Allah tanpa tujuan mengizinkan COVID ini terjadi di seluruh dunia. Memang Allah nggak tahu kalau begitu banyak sengsara, kalau begitu banyak orang sengsara, begitu banyak orang mati. Tahu, tapi kan ada tujuannya Allah seperti di dalam Alkitab yang sering saya sebutkan. Ya demikian saudara dan saya adalah orang yang hidup di akhir zaman. Ya, jadi kita harus kejar waktu, belajar benar-benar mendapatkan sudut pandang Allah dan bahkan mendapatkan sifat-sifat Allah untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Ya, saya yakin si perempuan ini setelah dia dapat pelepasan itu, tidak dituntut, saya yakin dia tidak pernah lupa hari dia diampuni dosa yang harusnya dia mati itu. Saya yakin dia tidak pernah lupa akan kasih karunia Allah. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi dikatakan, Yesus kan datangkan, kalau Musa datang untuk hukum Taurat, tetapi anak manusia datang untuk kasih karunia. Saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia. Kalau Allah mau tuntut dosamu dari dulu sampai sekarang, bagaimana bayar tidak cukup saudara. Benar? Benar, kalau mau tuntut-tuntutan Anda dan saya sudah tidak hidup sekarang ini. Sudah harus mati dan sudah dicincang-cincang harusnya matinya. Mati lagi. Bayangkan saudara. Ya. Nah, itu sebabnya saudara harus tahu terjadi reluctant ini yang
pertengkaran ini terus. Ya, jadi kita benar-benar mengerti, memahami gitu. Kak, kita ini bukan utopia yang tidak mau menghadapi fakta lalu cari pelarian-pelarian dengan obat agamawi. Tidak. Allah itu real. Apa yang dia katakan real dan apa yang dia katakan harus real. Kita menjadi saksinya, pelakunya firman. Nah, selanjutnya pasal yang ke-9 saya akan kasih Anda lihat seorang pelaku firman yang namanya orang buta. Tidak ada nama. Pasal 9 menceritakan seorang tua. Ya umurnya ya sudah 40-an gitu ya. Buta sejak lahir, kerjanya apa? Minta-minta. Ketemu Tuhan Yesus. Murid-muridnya semua berdebat. Ini siapa yang bikin dia buta? Ya ta? Mamanya, papahnya atau dia sendiri? Tapi Yesus tidak menjawab mama, papa atau dia. Yesus bilang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi saudara, tidak penting latar belakangmu. Ya, siapa latar belakangmu, mau baik mau buruk, tapi untuk sekarang ini hidupmu itu untuk kemuliaan Allah. Ada amin? Ya toh? Jadi itu bukan yang terpenting. Ya mungkin ada pengaruh, tapi yang enak ya nggak perlu disombongin, yang jelek ya tidak perlu kamu tuntut nenek moyangmu dulu kenapa hidupnya begitu. Tidak. Tapi saat ini, saat untuk kemuliaan Allah, saya harus hidup untuk kemuliaan Allah. Nah, lalu ini si buta ini kayaknya dia jadi testernya. Ya, murid-murid Yesus orang Farisi penontonnya. Lalu Yesus meludahi di tanah, meludah lalu dibuat seperti itu tanah lempung tuh ya. Ludah dengan tanah, tempelin ke matanya. Terus bilang pergilah ke Siloam. Ya. Pergi ke Siloam suruh cuci muka. Benar dia cuci. Bukanya terbuka melek. Wah, heboh kan? Ini kan bukan anak kecil, umurnya kurang lebih 40-an. Wah, heboh. Di gereja heboh. Ya, ini benar dia atau seperti dia? Ya. Tapi dia mengatakan, "Ini aku yang dulu buta." Ya benar yang minta-minta di sini gitu ya. Wah, Farisi tidak bisa terima lagi. Kenapa? Karena Yesus melakukan hal itu di dalam hari Sabat. Nah, perhatikan saudara sekalian, Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang dan mengusir setan. Kebanyakan hari Sabat. Perhatiin, ini Yesus kayaknya tukang cari gara-gara ya. Udah tahu orang Farisi, pemegang Taurat tuh gak bisa hari Sabat melakukan hal-hal yang lain. Tetapi dia semuanya hampir saya percaya deh. Kenapa? Kenapa? Taurat Musa tidak suruh kita memberontak, kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Yesus mengatakan, kalau engkau punya seekor kambing terjerumus kecemplung di dalam sumur, emang kamu bilang ini hari Sabat, besok aja tunggu, besok mati. Kalau kamu terhadap kambing aja, kalau dia kecebur pada hari Sabat, engkau mesti angkat cepat-cepat karena itu kambingmu. Engkau sayang toh, betul nggak? Kenapa manusia tidak lebih disayang? Maka Yesus mengatakan hari Sabat berbuat baik, menyembuhkan orang. Kenapa tidak boleh? Manusia lebih berharga daripada seekor kambing. Nah, Yesus mau mengajar kepada Farisi zaman itu ya, bukan manusia untuk agama, melengkapi kebutuhan agama, atau agama untuk manusia. Coba menurut saudara, manusia untuk agama atau agama untuk manusia? Manusia untuk memenuhi undang-undang atau undang-undang untuk kepentingan manusia? Yang mana? Kalau Anda bilang manusia untuk undang-undang, pantesan ini banget, munafik banget. Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhannya hari Sabat. Jadi yang penting itu manusianya. Undang-undang ini semua untuk kepentingan manusia bisa berjumpa dengan Allah dan mengenal kasih karunia Allah. Saudara, mau aturan agama dimanapun, kalau itu cuman
enak didengar, muluk-muluk, suci banget, pasti timbulnya munafik semua. Ya tah? Karena manusia itu paling pintar, paling licik. Gini nggak bisa tercapai, ya saya bikin yang sepertinya tercapai. Akhirnya yang keluar itu munafik ditutup dengan munafik dan munafik semua. Bener nggak? Saya pernah ketemu seorang, ya teman saya dulu, dia teman baik ya. Dia budak banget deh, keluarganya mah budak semuanya. Ya masih teman, belakangan dia ikut Tuhan. Tapi aku sudah tidak satu kota, kan dia orang Semarang, saya orang Semarang. Ini teman ya. Rumahnya tidak jauh dengan rumah saya. Waduh, oma saya juga penyembah Buddha, juga sembayangan. Oh tapi itu papa mama dia lebih gitu ya. Jadi ini banget deh pokoknya. Terus satu hari dia kasih saya lihat bahwa dia punya itu loh, apa, cetakan uang katanya, uang yang kepake di sana katanya. Nggak tahu di sananya itu di mana ya, di neraka atau di tempat nenek moyang dia ada tuh. Wah, aku kasih lihat, bagus cetakannya ya. Tapi kok nggak ada uang kecilnya. Yang 1.000, 2.000 nggak ada, 5.000 nggak ada, 50.000, 100.000, 1 miliar gitu loh gambarnya. Aku nggak tahu Anda pernah lihat itu nggak. Nah, waktu itu aku bercanda sama dia. Aku bilang, lah kok uangnya gede semua. Aku bilang, kalau gitu orang di sana nanti terima duitmu ini nggak bisa jajan loh. Jajan pinggir jalan nggak bisa. Mau beli tahu goreng, mau beli es itu, ya toh. Wah, es doger nggak bisa lah, ini uangmu gede semua. Bilang, kok modelnya cetaknya 100.000, 1 miliar gitu. Wah, ini pasti bisanya beli tanah, beli rumah. Dia ketawa. Lah kok mikirnya begitu? Nah iya dong. Orang kaya semua di situ. Wah, kalau gitu di sini harus kaya, kalau enggak gimana? Ntar di situ. Terus aku bilang sama dia, wong di dunia ada aturan, ya. Kalau aku negara Indonesia, ya, kalau orang mencetak untuk uang negara saya, orang itu saya tuntut masukin ke penjara. Karena dia tidak punya otoritas. Pemerintah lain kok nyetak duitku. Lah aku bilang, kowe iki bumi, kamu tuh bumi, kok nyetak duitnya yang di sana ya, kowe dituntut loh nanti sama pemerintah di sana. Raja oh dia kok tawa lah, bener nggak? Aku bilang, logikanya gimana? Kamu melewati otoritas sana. Nah, saudara, dengan ini juga sama. Jangan kita mendahului yang kiranya itu lebih benar. Ya toh, ini jadi sebetulnya maksudnya sih Musa itu baik, memang dia kan dapat dari Tuhan. Ya toh, kuduskanlah hari Sabat. Saat itu kan di perjalanan, saudara. Jadi mereka berjalan capek, ya 40 tahun lamanya. Harus ada satu hari dikuduskan untuk ibadah, untuk mendengar firman satu-satunya. Ya toh, untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi setelah itu, kuduskanlah hari Sabat itu artinya bukan sampai kita kayak patung, ya, kayak orang yang diciptakan untuk menyembah patungnya, ya, tetapi sebetulnya untuk pekerjaan yang bisa muliakan nama Tuhan. Nah, itu Yesus ajarkan. Jadi Yesus adalah tuannya hari Sabat, bukan Sabat untuk manusia. Tapi bukannya manusia untuk Sabat, tapi Sabat itu untuk manusia. Nah, tetapi saudara sekalian, kembali ke ceritanya tadi. Apakah bisa diterima? Tidak bisa, mereka rame-rame marah sama Yesus. Ya, sampai orang yang buta itu pun dikucilkan. Terus mereka ketemu Yesus di mana? Di rumah bait suci. Ya, di bait suci ketemu Yesus. Ya, karena orang tuanya pun takut diserang sama orang-orang Farisi. Katakan, ini pasti yang membukakan mata dia itu pasti orang kerasutan setan, atau dia pasti bukan orang benar. Karena hari Sabat kenapa menyembuhkan
si buta ini. Ya, bukan saja si buta diadili, yang melakukan pun diadilinya itu Yesus. Orang tuanya takut. Ya, dia sudah besar, tanya dia aja siapa yang menyembuhkan mata dia. Jangan tanya saya. Nah, orang tuanya kan takut. Nah, pada waktu Yesus ketemu dia, ditanyakan, kamu benar yang tempa yang buta itu? Iya. Kamu kenal siapa yang menyembuhkan? Enggak kenal. Mata saya kan tertutup. Waktu saya terbuka sudah tidak ada. Yesus mengatakan, aku inilah yang menyembuhkan. Langsung dia menyembah Yesus. Jadi saudara, kalau orang terbuka, tercelik mata rohaninya, langsung menyembah Yesus. Ya. Tapi kalau orang matanya tidak pernah terbuka, kapanpun yang disembah adalah aturan agamawi. Adalah apa? Yaitu prinsip-prinsip, ya, teori-teori yang sebakul itu. Tetapi Yesusnya dia nggak pernah ketemu. Jadi tema saya hari ini apa saudara? Siapa yang sesungguhnya buta? Menurut Anda? Siapa yang sesungguhnya buta? Orang yang celik matanya seperti Farisi dan kelompoknya yang akhirnya menuntut mau mematikan Yesus, mau menangkap Yesus, atau si buta 40 tahun ini umurnya, dia yang sungguh buta. Yang sungguh buta siapa? Yang sungguh buta itu celik akhirnya. Orangnya buta tapi akhirnya terbuka, bukan matanya tok tercelik, kenal siapa sang juru selamat itu. Justru yang matanya terbuka semuanya ini, orang-orang Farisi yang ahli agama segala, justru matanya terbuka tapi rohaninya tertutup. Jadi dia yang buta sungguh, anak Allah, ya, yang melakukan hal mujizat yang manusia tidak, di depan mata dia masih tidak diakui, bahkan dituntut akan dibunuh. Saudara, mari baik-baik berpikir, renungkan ini. Siapa yang buta? Lingkungan Anda, teman-teman Anda, orang tua, saudara, guru. Ayo, siapa lagi? Coba saudara diam sejenak. Atau Anda juga buta. Tiap minggu datang ke gereja, ya, komsel lah apa, tapi buta. Banyak hal Anda dibutakan, Anda tidak tahu. Karena mata rohanimu belum tercelik. Justru orang yang sungguh-sungguh buta itu lebih peka, lebih gampang dibimbing. Bukan orang yang melek, lebih peka, lebih gampang dibimbing. Tidak, terbalik saudara. Aneh ya dunia ini. Kalau kita berpikirkan yang buta susah dibimbing, ya toh, yang buta bener ini susah dibimbing, nggak kenal, ya toh. Tapi kenyataan di dalam hidup saudara, yang tidak buta itu justru buta bener, susah dibimbing, susah dibuat mengerti. Akunya terlalu besar. Tapi yang buta bener justru mempunyai kepekaan yang luar biasa dan mudah diajak mengerti. Saudara, jangan berpikir orang yang buta benar itu tidak bisa apa-apa. Saudara, saya sangat terharu sama orang-orang buta. Saya pernah pergi ke tempat buta. Sekali kamu datang, lain kali 10 tahun lagi datang, kenal loh suaramu. Orang buta tuh dengar suara orang sekali cukup. Orang buta tuh pakai tekan gitu bisa jalan loh kemana-mana. Saudara, benar. Ayah saya kenal satu orang buta, ya. Apa kerjanya? Tukang stem piano. Iya, dia kalau ke rumah saya stem piano pasti dituntun, gitu. Karena di atas loteng pianonya dituntun, gitu. Saudara, wih, pekanya luar biasa. Kalau stem piano dengan yang lain, oh ayah saya nggak puas, harus pakai itu yang si buta itu. Oh, tapi lama-lama saudara, kalau kita sudah sering stem piano ke rumah saya tekan nggak bawa naik tangga pun nggak usah, tuk 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 sendiri.
tahu pianonya di mana, terus duduk di situ. Kaget nggak saudara? Nah itulah Buddha yang tercelik betul-betul lebih hebat daripada kita yang matanya melek tapi buta. Buta dalam hal rohani, buta dalam hal kebenaran, buta di dalam hal mengambil keputusan. Mari saudara, nyalahkanlah api rohmu di dalam dirimu. Firman mengatakan mata itu adalah lentera rohmu. Mata itu lentera rohmu. Kalau rohmu buta itu tidak ada obatnya lagi. Tapi kalau matamu buta masih bisa dicelikkan. Mari saudara sekalian, untuk hari-hari ini, untuk menelaah firman Tuhan, kita perlu pencerahan. Buat mata rohani kita tidak buta. Tiap hari harus disiramin oleh firman. Tiap hari harus memikirkan tentang Allah, tentang Tuhan, tentang rencananya yang kekal, tentang rencananya dia untuk pribadi saya kemana. Nah, untuk bangsa, untuk negara, untuk gerejaku, untuk tubuh Kristus. Nah dengan demikian kita bangunkan semua anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah putuskan hubunganmu. Mau jalan-jalan gak bisa, mau kuliner gak bisa, mau piknik-piknik gak bisa, mau pesta pora gak bisa. Ya toh, ini Tuhan udah tutup. Gereja aja tidak semuanya berani buka, kecuali punya perlengkapan-perlengkapan yang bisa memadahi dengan protokol kesehatan. Kalau enggak kan enggak berani. Nah sudah dibuat gini, masih tidak mau membuat dirinya lebih efisien saudara. Saudara, saya sudah tua melayani Tuhan, tapi sekarang ini justru saya menyala. Bayangin saudara, 50 tahun lebih jadi hamba Tuhan. Ayo, enggak bosen juga pasti bosen. Enggak ngandelin pengalaman, pasti ngandelin pengalaman karena terlalu pengalaman. Tapi justru hari-hari seperti ini nyala-nyala. Saya dibuat rindu haus lagi karena mengerti bahwa hari-harinya dulu itu dilewati dengan semua kesibukan-kesibukan dan dengan pengalihan yang tidak tepat. Tahu-tahu sibuk, tahu-tahu malam, tahu-tahu capek, besok lagi. Ini kesempatan emas, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan tujuan setiap tubuh Kristus hanya satu. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ini saatnya, saudara. Anda harus menangin jiwa. Pakai cara apa? Ya ini, jangan buta. Sekeliling banyak yang buta. Kamu jangan ikut buta, celikkan matanya. Satu orang bicara di satu tempat aja, teknologi tinggi ini, seluruh dunia bisa dengar loh. Nggak usah beli tiket, nggak usah cari visa. Ya toh? Nah ini kan yang Tuhan buka jalan. Sekarang tidak ada anak Tuhan yang nganggur harusnya. Berdoa, ya, pakai cara apapun, pakai handphone kek, pakai ini YouTube kek, pakai apa, pakai Zoom kek. Karena satu orang bicara seluruh dunia bisa dengar kok. Ngapain lagi cari kesempatan, kapan lagi? Saya rindu kok semua orang yang bisa dengar bahasa Indonesia dengar. Kalau memang itu berguna. Firman Tuhan yang disampaikan, ya, api Roh Kudus yang disampaikan, kebenaran yang tidak bisa ditawar dari Allah yang akan membangkitkan roh manusia. Itu yang disampaikan. Kan ini kesempatan, kapan lagi saudara? Kapan lagi? Tidak ada waktu. Mari saudara renungkan baik-baik. Saat-saat ini adalah saat yang paling baik Tuhan mau pakai Anda dan saya sebagaimana Anda ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, siapa yang buta yang sesungguhnya? Jangan-jangan yang buta menjadi tidak buta karena kepekaannya kepadamu, kepada pimpinanmu. Tetapi yang tidak buta ini seperti kita semuanya ini, justru yang buta
karena tidak punya kepekaan itu. Ya Tuhan Yesus, dalam peristiwa seorang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus, kami belajar ya Tuhan, jangan kami seperti Farisi, tetapi seperti orang buta yang dibukakan matanya itu, begitu rindu haus kepadamu dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, di dalam dunia lingkup dunia kesementaraan ini tidak ada harapan, tidak ada hasil kerjaan kita yang bisa kita bawa ke dalam kekekalan, kecuali jiwa-jiwa manusia, kecuali kasih cintamu, kasih karuniamu yang berkelimpahan itu memimpin setiap anakmu, memimpin kami untuk mengerti nilai kekekalan dan membawa hidup kami ke dalam arah dan tujuan kekekalan itu, supaya kami tidak menyesal lagi mengikut Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar seru doa hamba-hambamu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.